Undangan saya akan memberikan pemaparan materi. Nah, sebelum kita memaparan materi, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pemaparan materi kita kali ini. Coba dulu yang laki-laki memimpin doa. Ya Pak, pimpin dulu doanya Pak. Di depan. Baiklah, marilah kita berdoa untuk kamar kita masing-masing. Berdoa di dalam. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita ice breaking dulu ya, untuk membuat kita semakin konsentrasi. Oke Bu. Sebutkan warna dalam tulisan. Nah, ini menyebutkan warna di dalam tulisan, bukan tulisan yang kita baca tapi warnanya. Jadi memerlukan konsentrasi sebelum kita memulai materi. Biru, merah. Berarti belum konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sebutkan warna dalam tulisan merah, hijau, hitam, kuning, biru, kuning, kuning, merah, hijau, merah, kuning, biru, kuning, biru, kuning, kuning, merah, hijau. Sudah? Tiga konsep lupa ini. Enggak konsep begini kan? Coba baik aja dulu. Iya. Kan? Coba. Sebutkan warna dalam tulisan. Kuat. Oh, itu warna merah itu, Bu. Langsung merah. Merah. Itu. Hijau, hitam, kuning, hitam, kuning, hitam, kuning. Biru. Oke ya. Kita lanjutlah pemaparan kita. Nah, materi kali ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kita di sekolah. Nah, topik-topik yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi ada 5 posisi kontrol, dan restitusi ada segitiga restitusi. Nah, pertanyaan pemantik, setuju apa tidak? Dijawab antara setuju dan tidak ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju. Coba, siapa yang bilang setuju? Tergantung apa, Bu? Ada setuju karena memang kalau dibikin hukuman dia jadi disiplin dia. Ya. Takut jadinya gitu. Kalau enggak nanti malah selera. Ya. Kalau itu menurut saya.
halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Tinggal jawab aja setuju atau tidak. Setuju. Ragu-ragu. Ini masih pertanyaan pemantik nih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Tidak setuju. Tidak setuju. Kan kalian Karena pernah ngasih karena reward dia kan? dia. Sering ngasih setiap pembagian rapot pasti kita ada ngasih rewardnya atau penghargaan. Jadi setuju apa tidak? Itu dapat memotivasi anak itu. Kalau saya setuju. Setuju. Oke, baiklah. Nah, yang pertama kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita mulai, kita membuat paradigma perubahan. Apa itu? Kegiatan ini. Coba dulu dua orang ke depan untuk memperagakan menjadi A dan si B. Kegiatannya seperti ini. Coba dulu jadi si A Ibu Dearnia, yang B si guru kelas 4. Oke. Nah, si A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Tadi siapa jadi A? Saya. Nah, buatlah di secari kertas. Buat yang paling berharga. Apa itu? Tuliskan di dalam. Yang menurutmu? Suami. Dan gak usah disebutkan. Jangan disebutkan oleh teman kita, si B. Nah, taruh di genggaman tangan. Coba maju ke depan. Coba maju ke depan. Gitu. Saya juga maju, Bu. Iya. Si A dan si B. Saya pakai kertas, Bu. Tugas si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi si B ini tugasnya bagaimana membujuk si A akan menyerahkan barang berharganya itu. Ya, bisa saja dengan merayu, mengancam, itulah terserah si B, dipaksa. Nah, bagaimana si A akan menyerah apa tetap dengan pendiriannya? Coba, majulah. Oke. Nah, si B memaksa dengan cara apapun. Oh. Merayunya, mau diancamnya. Aku minta yang Sedangkan si A mempertahankan bagaimana caranya. Nah, ini barang berharga. pinjam dulu tangan. Langsung bayaran sudah. Ini Ini paling berharga. Kasih permintaanmu satu. Gak ada, ini yang paling berharga. Gak boleh dibuka ini. Beda aku aja. Ayo lah, Bu. Jangan pelit sama teman Bu. Enggak boleh. Nanti biar aku kasih pun imbalannya, Bu. Kalau Ibu kasih dalam tangan. Karena ini limited edition, gak boleh. limited edition katanya, Bu. Berarti kalau dari limited edition ini nggak dikasih. Jadi sudah menyerah si B. Iya, menyerah si B. Oke, duduklah kembali. Yeay, gitu. Nah, apa yang akan kita pelajari dari paradigma baru ini? Coba dulu apa yang berharga menurut si A? Gak mesti benda kan, Bu? Nah, suatu ya kan. Suami pun bendanya ya anak, bendanya. Saya buat suami, Bu. Iya, itu kan dia dulu bilang. Tempat dikasihnya apa aja deh. Ini bisa aku bayar, gak kasih. Nah, pembelajaran apa yang kita dapat? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi menurut Bapak dan Ibu tadi lah, si A mempertahankan haknya atau mempertahankan barang berharganya, si B juga mencoba dengan berbagai cara merayu, menyuap. Nah, berarti di situ ada kontrolnya kan? Si A
tatanannya, ya kan? Sedangkan si B juga mengontrol. Berarti di dalam hati kita siapa yang bisa mengontrol kita? Diri sendiri. Iya, diri kita sendiri. Jangan sampai orang mengontrol dengan menyuap, kita kasihkanlah barang berharga. Nah, itu termasuk sudah salah ya kan. Jadi tanamkan dalam diri kita, yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, tidak orang lain. Nah, perubahan paradigma inilah stimulus responnya. Ya, kita mencoba mengubah orang lain. Nah, tadi si B mencoba mengubah si A untuk membukanya. Jadi, bagaimanalah kita dalam memahami ini? Ya, memahami pandangan orang lain. Karena pandangan orang lain pasti kita berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Biasanya kalau udah kata disiplin di sini pasti positif ya. Dia pasti positif. Bagaimana kalau kita setiap hari di sekolah? Kenapa murid itu harus memakai seragam yang bagus, seragam yang lengkap? Padahal kalau dia rambutnya panjang aja mungkin tidak mempengaruhi belajar kan? Ya kan? Kukunya kotor aja mungkin tidak mempengaruhi belajar. Tapi kenapa harus kita terapkan seperti itu? Itulah kita membentuk disiplin itu tersebut. Datang jam 7, menyapa gurunya, ya. Jadi itulah tujuan kita. Jadi bagaimana kita memunculkan motivasi murid kita itu dalam dirinya sendiri tanpa mengharapkan yang lain. Tadi kan sudah kita tanya, setuju apa tidak memberi penghargaan dapat memotivasi. Nah, kita berpikir itu hal yang umum, padahal sebenarnya itu salah satu yang tidak didukung juga. Kenapa? Berarti anak ini kan nggak ada duitnya, malas laku. Kayak kalau seringlah kita nyuruh adik kita, ini kan dulu ada uang jajan, ada kembaliannya untukmu. Nah, itu nanti jadi kebiasaan. Mana uang ininya, mana uang jalannya. Nah, dia jadi melakukan itu dengan mengharapkan imbalan. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri dengan mengacu pada nilai-nilai universal, nilai-nilai umum. Nah, apa aja nilai-nilai universalnya? Yang pertama itu seperti setiap perilaku perbuatan memiliki sebuah tujuan. Lalu ada nilai-nilai kebajikan, yaitu beriman bertakwa, seperti profil pelajar Pancasila kan? Semuanya sudah tahu kan profil. Ada berapa elemen? Ada 6. Beriman, mandiri, berdalam kritis, berkeinginan global, kreatif, gotong royong. Oke, itulah tentang budaya fisik, budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita ke pelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama, kalau dia motivasi eksternal, berarti dia motivasinya itu di luar ya, di luar dari dia. Itulah yang kayak kita memberikan penghargaan, berarti kan dia mengharapkan mendapatkan juara 1, juara 2. Sekarang kan kalau kurikulum merdeka tidak ada lagi tingkatan seperti itu. Tidak ada juara, tidak ada ini, semua disamakan. Kenapa? Untuk menghindari ini. Jadi mereka tidak mengharapkan. Jadi mereka belajar untuk mereka sendiri. Itu aja poinnya. Jadi mereka belajar untuk mereka sendiri. Bagaimana mereka dapat memotivasi dirinya sendiri. Kalau dipikir-pikir agak susah juga ya kan. Apalagi kalau kita jadi guru ini, guru SD. Kita tahu apalagi dari kelas rendah. Mesti harus, kalau nggak nadanya tinggi, nggak didengarnya. Mesti nada nah itulah yang mau kita ubah. Bagaimana cara merubahnya? Nah, kita harus belajar ya. Bagaimana kita
memotivasi internal mereka. Nah di sini ada hukuman atau konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Hampir sama dengan hukuman kan? Namun bedanya ada. Hukuman itu biasanya tiba-tiba. Datang dia terlambat, hormat bendera, nah itu tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu sudah hal yang sudah kita tertulis. Kenapa kamu datang terlambat? Berarti sudah tahu dia kalau dia datang terlambat, berarti konsekuensinya harus mengutip sampah. Itu udah konsekuensinya memang sudah diterapkan di peraturan. Namun kalau hukuman itu dia mendadak, nggak ada di tertulis. Dia nggak tahu dapat hukuman apa, langsung kita bersihkan kamar mandi. Ini. Nah, itulah hukuman. Jadi di sini ada tindakan guru, yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Setuju? Nanti kita lihat jawaban benar. Ada yang lain? Biasanya hukuman. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman konsekuensi. Hukuman konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Mengganti, ya, hukuman. Ada yang lain? Mengganti. Kalau Bapak? Konsekuensi. Terbuka. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PSOK. Kita lihat jawabannya benar. Aku bingung. Ya, mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid push up juga hukuman. Nah, mengganti kertas kan sering kita kalau dia merusakkan barang, dia yang bertanggung jawab mengganti barang itu. Itu termasuk dia konsekuensinya. Membersihkan air yang tumpah, dia wajib mengepel itu. Nah, itu termasuk konsekuensi dia. Nah, di murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena dia tidak mengenakan sepatu warna hitam. Nah, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga konsekuensi. Dia akan bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya itu. Itulah konsekuensi. Oke. Kita lanjut ke apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Sama yang seperti saya bilang tadi. Kalau dia menumpahkan air, berarti dia yang bertanggung jawab membersihkan air itu. Kalau murid memecahkan atau menghilangkan pulpen temannya, berarti dia bertanggung jawab untuk mengembalikannya lagi atau bagaimana pun caranya. Jadi mereka bisa kembali. Jadi kalau mereka kita berikan hukuman, contohnya karena dia memukul temannya, terus temannya temannya nangis mengadu sama gurunya, kita cuma memberikan hukuman sama pelakunya. Lalu korbannya dapat apa? Gak ada kan? Harusnya bagaimana kalau kita selalu kita panggil dua-dua? Minta maaf. Iya, pasti bagaimana kesalahanmu dapat mencari minta maaf. Kalau mereka sudah minta maaf kan berarti mereka bisa kembali kepada kelompok mereka sendiri. Makanya hal-hal yang kita lakukan sebenarnya sudah kita terapkan, namun ada beberapa yang kurang. Seperti itu aja nih. Oke.
keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan luar? Coba dulu, mengapa kita memiliki peraturan? Kan peraturan kita harus memakai helm jika mengendarai. Kalau pakai helm untuk menghindari apa? Kecelakaan apa? Untuk menghindari polisi. Polisi itu udah rahasia umum kan? Kalau pakai pun untuk biar polisi. Padahal helm itu tuh apa sebenarnya? Melindungi keselamatan kita. Bukan karena polisi. Nanti Masalah itu dalam kehilangan itu. itulah padahal helm itu untuk melindungi kita. Walaupun cuma di ladang, walaupun mau kemana, pasti terjadi kecelakaan. Jadi kalau kita motivasi, kita yakin bahwa kita pakai helm untuk keselamatan diri, berarti bukan karena takut ditilang. Walaupun ke ladang pakai helm, itulah keyakinan kita untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita melakukan peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apa yakin kita di situ? Keselamatan juga. Iya, jangan kena penyakit. pas zaman COVID kan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar tidak ketinggalan pelajaran. Iya. Apa jadi jawaban itu? Mempersiapkan Bu. Nah, jadi kan perlu kita untuk mendukung motivasi dari dalam mereka ya. Kita harus yakinkan mereka datang tepat waktu untuk disiplin mereka, bukan karena agar tidak dihukum guru, agar tidak mereka mengutip sampah. Itulah kita harus memunculkan keyakinan itu. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas. Semua ini keyakinan kelas. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas kita di kelas kita masing-masing. Sudah, Bu. Nah, keyakinan kita itu dari mana kita ambil? Dari kesepakatan kesepakatan bersama. Jadi kita tanyain murid itu. Kalau kita selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan apa yang dia yakini? Jawab. Iya, dia bertanggung. Kalau dia tidak mengembalikan bukunya pada tempatnya, apa konsekuensinya? Nah, dia pun harus melebihkan. Tidak boleh lagi Tadi konsekuensi. makanya konsentrasi. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kita di dalam kelas. Berarti nilai apa yang ditimbulkan di situ? Tadi kan bertanggung jawab dia, sudah diambilnya bukunya, dikembalikannya. Itu tanggung jawab nilainya. Sedangkan dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai apa yang ada? Kalau dia mengganggu orang lain, berarti dia tidak apa namanya, menghormati kan? Tidak menghargai kawan. Iya, berarti keyakinan apa yang harus diyakini, yaitu saling menghormati, menghargai. Hadir di sekolah juga termasuk tanggung jawab kita. Jangan melakukan kekerasan, itulah peraturan. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, jangan peraturannya itu kita tuliskan, tapi keyakinannya. Bertanggung jawab dalam membersihkan kelas, seperti itu. Oke. Nah, inilah dia keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba, berarti dia yakin akan kesehatannya. Oke. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kebutuhan hidup kita apa? Makan. Makan aja. Makan aja. Mandi. Pengen senang. Pengen bahagia jalan-jalan. Iya, nikmati hidup. Kan bukan makan untuk hidup,
sudah berkeluarga ataupun belum sudah dewasa, pasti ada kita memerlukan butuhnya kasih sayang sama suami, sama kalau istri nggak ada dia, Sama pacar bu. pacar, Ya jangan dibuat ya, yang paling penting sama orang tua juga boleh, dia sama orang tuanya aja Bang. Sama pacar nanti ada lain, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia kasih sayangnya, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Bagaimana di sini kita memberikan kasih sayang kepada murid kita? Makanya agak dikurangi lah ya kan. Memanggil anak-anak jangan langsung cek. Sayang bu. Agak lembut aja. Itu kita agak rubah nggak apa-apa. Kita rubah dari diri kita sendiri. Jangan kita merubah orang lain tanpa merubah diri. Iya, gurunya dulu dirubah. Jangan muridnya. Jangan langsung gimana kau? Hahaha. Udah, itu harus kita. Ada teman saya begitu. Iya kan, banyak. Kadang pun saya melakukan itu ya. Kadang refleks. Cuman ya. Lalu penguasaan. Kan ada murid-murid yang ingin menguasai. Dia ingin di kelas itu selalu jadi yang terlihat. Nah, bagaimana kita memberikan itu tanpa dia melakukan hal egois? Ya, dia pengen apa? Tapi sesuai dengan disiplin-disiplin positif. Jangan dia pengen mandi, aku di kamar mandi kan biarkan, itu udah lain. Lalu kesenangan. Nah, di dalam pembelajaran pasti ya senang kita di dalam itu. Bagaimana kita memberi kesenangan? Karena banyak ya, sekarang harusnya kita memberikan pembelajaran dengan melihat kebutuhan atau apa namanya, sesuai dengan kebutuhan murid, bukan kebutuhan guru. Bagaimana kita membuat kelas yang menyenangkan? Kalau kita membuat kelas yang menyenangkan, berarti gurunya harus juga menyenangkan. Jangan datang langsung berantakan kerjamu, katanya gitu. Sering kan? Kalau saya ini kadang gitu juga. Cuma marilah kita rubah kebiasaan seperti itu. Ya, mari kita rubah dari diri kita sendiri dulu. Gak apa-apa sih ngomong kita lembut, karena kadang capek juga kan ngomong terlalu keras-keras, capek diri kita, capek sendiri. Nah, lembut aja, mana tahu murid kita juga ikut hatinya lembut, asal jangan melunjak. Lalu kebutuhan dasar kebebasan. Banyak murid-murid kita ini kalau gak ada gurunya langsung bebas kan, main sana main sini. Nah, dalam pembelajaran juga kita berikan dia kebebasan. Kita lihat dia, kita pelajari murid kita, dia sukanya apa, kita pelajari dia pengennya apa. Kan ada sering murid yang suka caper-caper. Nah, berarti dia kita nilai lah, oh dia kurang kasih sayang. Berarti penuhin, walaupun tidak sepenuhnya dari kita. Ya, caper-caper dia. Ini enggak caper apapun itu ya. Ya, sedikit kan? Sayang, terkenal itu. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Ini takut saya salah menyebut. Kontrol. Oke, nah di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Siapa yang bisa menjadi guru penghukum? Saya bu. Penghukum. Pembuat rasa bersalah contohnya bagaimana? Kalau pembuat rasa bersalah itu contohnya sering kayak gini. Dia salahkan. Tolong anak, jangan seperti itu. Kamu gak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh. Nah, itu dia merasakan apa, membuat Dia murid merasa itu bersalah. merasa bersalah, padahal tidak boleh. Jangan, itu nggak boleh kita membuat murid kita itu merasa bersalah. Lalu yang menjadi guru yang memiliki posisi kontrol, menjadi teman. Banyak ya di sini, banyak juga beberapa guru yang menjadi teman bagi muridnya. Tapi itu juga sebenarnya salah, harus ada batasan. Contohnya jadi teman itu bagaimana? Ayolah,
parah ini. Cek. Oke, ini agak lama ya. Segitiga restitusi. Ya, terekamnya. Oke, segitiga. Nah di sini agak lama kita membahas ya. Segitiga restitusi, bukan segitiga yang lain-lain. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Ketika murid kita salah, kayak ada kasus lah, ada kasus ini. Contohnya kemarin ada kasus yang kemarin itu tentang jam yang rusak contohnya. Nah, bagaimana kita membuat agar saya lihat pun guru yang kemarin yang menangani juga sudah bagus sih kan, panggil 2 muridnya, namun ada yang lebih bagus kembali. Nah, menstabilkan identitas. Kalau murid kita salah, jangan langsung kita doktrin dia salah. Kau ini tadi mukul, kau ini. Cari juga masalah atau kenapa dia melakukan hal seperti itu. Itulah menstabilkan identitas. Kita bisa berkata kepada murid, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan seperti itu. Contohnya dia mengganggu temannya. Bapak juga pernah mengganggu teman. Nah, jika jika ibu di posisi kamu, mungkin ibu akan melakukan hal sama. Nah, bagaimana kita akan membuat anak merasa gagal itu menjadi anak yang memiliki hal positif. Dia karena dia salah mengganggu teman, jangan kita tambahkan kesalahannya lagi. Itulah menstabilkan identitasnya. Bagaimana identitasnya yang merasa bersalah itu kita bangkitkan menjadi semangat dia kembali. Lalu yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, di sini adalah membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Tadi sudah kita pelajari. Kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 4: rasa kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Nah, kalau dia mengganggu orang lain, berarti dia kan bisa saja ingin menyenangkan dirinya sendiri. Padahal banyak hal lain yang ingin disenangkan dari hal-hal bermainnya. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, kamu bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kayak masalah dari jam tadi, bisa aja korbannya ini memukulnya, tapi karena dia hanya menangis karena jamnya rusak, kan? Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, itulah kita validasi kebutuhannya. Dia butuh apa? Butuh rasa kasih sayang kah? Penguasaan kah? Kebebasan kah? Dan kesenangannya. Dia butuh apa? Kita harus mencari itu. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi sudah kita sepakati keyakinan kita, tanggung jawab kita, nilai-nilai apa yang harus kita terapkan kepada mereka. Nah, tanyakanlah keyakinannya. Berarti ketika dia mengganggu orang lain, berarti keyakinan apa yang sudah dilanggarnya? Keyakinan kalau mengganggu orang lain, menghargai. Berarti dia sudah melakukan pelanggaran menghargai teman. Keyakinan itulah yang dilanggarnya. Jadi tanyakan, nah kamu sudah melanggar keyakinan kita. Jadi hal apalah yang kamu bisa perbuat untuk memperbaiki ini? Tanyakan kepada mereka. Hal apa yang bisa kamu lakukan
dia sendiri. Itulah segitiga restitusi. Oke. Sampai di sini kita ke tahap refleksi. Ini sudah ya. Oke. Nah, coba dulu untuk melakukan hal refleksi. Semangatkan dulu semangat diri kita. Coba dulu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, ya tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Ya, nggak konsentrasi ya. Oke. Nah, saya ingin merefleksi hal terakhir ini ya. Satu persatu. Ya, satu persatu menjawab. Aku udah tahu. Popo Dan ini. ini lah. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Coba dari Ibu. Yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini bahwa hukuman tidak akan mengubah murid itu untuk menjadi lebih baik atau disiplin. Justru dia mungkin akan memiliki ketakutan. Jadi dia berubah hanya karena ketakutan. Jadi saya mencoba mungkin nanti mempelajari kelas saya bagaimana saya menerapkan konsekuensi jika murid saya melanggar suatu peraturan. Ya. Yeay. Ya, setuju kan? Setuju, Bu. Hal baru yang bisa kita pelajari itu, tadi kita tahu hukuman itu yang selama yang kita lakukan itu salah selama ini. Misalnya kita rubah, jangan mungkin langsung total berubah susah ya, tapi ingat aja berubah sedikit aja lah. Coba yang pertanyaan kedua, Ibu. Masna, Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi insting? Perasaan bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya senang dengan adanya peraturan disiplin ini, maka siswa yang ada di sini juga semakin disiplin, terus semakin memotivasi. Oke, perasaan Ibu Resi senang karena dengan motivasi disiplin kita itu akan memunculkan motivasi instruksi sendiri kepada murid kita. Pokoknya intinya bagaimana kita senang, bagaimana murid kita senang. Lalu yang ketiga, Ibu, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Among apa? Peran Among itu seperti mengasihi atau mengasihi atau mana dibilangnya, mengamong itu seperti mempedulikan, menuntun. Peran kamu lah, guru itu. Dasar. Peran Among seperti apakah? Saya mengalami hal-hal yang ternyata selama ini saya lakukan salah Among. Iya. Perannya gimana ya? Saya lebih Ya, saya lebih memahami memahami itu baru peran itu, pengen jadi guru yang ini. pengen jadi guru yang ideal, Iya. yang disukai murid, guru kesayangan, gitu lah. Oke, menjadi guru kesayangan bagi kepala sekolah atau bagi Bagi semuanya lah, terutama bagi kebersihan. Bebaskan. yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah?
Saling nyaman dari sikap, bahasa kita, cara kita bercerita. Iya, itulah. Begitu. Ya, benar ya. Jadi yang bisa kita harapkan adalah hal-hal yang mengubah diri kita terlebih dahulu seperti itulah. Nah, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas teman-teman semua rekan sejawat saya yang bisa berpartisipasi. Semoga hal-hal kecil ini bisa berdampak baik walaupun sedikit bagi kita semua. Oke, sampai di sini. Tidak lupa kita menutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Coba dulu Ibu. Sini dulu. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, semoga kita bisa mengikuti, menerapkan di kelas kita dan menjadi guru yang lebih berpotensi lagi untuk masa depan murid kita. Jadi sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Ibu. Semangat untuk segitiga restitusi. Jangan salah sebut ya. Segitiga restitusi. Oke, untuk menyalakan semangat. Untuk penutupnya. Segitiga restitusi menyala besti, oke? Seperti ini ya. Segitiga restitusi menyala besti, oke? 1, 2, 3 ya. Segitiga restitusi menyala besti. Oke, tepuk tangan. Permisi Bu, Ibu menurut saya. Iya nak, silahkan duduk. Tadi Ibu mendapatkan laporan dari ketua kelas. Katanya Kesia bertengkar ya dengan Putri. Kenapa? Iya benar Bu, buku saya dirobek sama Putri Bu. Pantas saja kamu kesal ya. Ibu paham jika Ibu di posisi Kesia pun mungkin Ibu bisa saja melakukan hal yang sama. Nah, terus apa yang Kesia lakukan kepada Putri? Saya marah-marah Bu, karena saya kesal buku saya dirobek. Kan itu buku tugas saya Bu. Oke, Ibu paham ya Kesia. Nah, kalau seperti itu Putri pasti punya alasan kenapa dia sampai merobek buku kamu. Tadi Ibu sudah berbicara dengan Putri. Katanya dia kesal karena kamu sering mencontek tugas dia. Apa betul itu? Iya Bu, betul. Maaf Bu, saya mencontek karena saya tidak paham dengan materinya Bu. Ibu mengerti. Ibu menghargai usaha kamu untuk mengerjakan tugas. Namun dengan kamu mencontek, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu, Nah, menurut Kesia, keyakinan kelas mana yang kita langgar? keyakinan kelas mandiri Bu. Iya, benar sekali, mandiri. Jadi, kita harus bisa mandiri mengerjakan tugas kita masing-masing. Nah, jika seperti ini, mandiri itu menurut Kesia penting tidak? Sangat penting Bu. Iya, sangat penting kan? Nah, terus tadi kamu mencontek karena belum paham materinya. Kenapa belum paham materinya? Apa Ibu kurang jelas saat menjelaskan pelajaran tadi? Maaf Bu, ketika Ibu menjelaskan tadi saya kurang memperhatikan Bu karena saya mengantuk. Oh, begitu. Apakah menurut Kesia Ibu mengajarkannya membosankan ya? Tidak Bu, saya mengantuk karena saya kurang tidur Bu. Mengantuk. Kalau Ibu tahu nih, kalau Ibu ingin tahu kenapa Kesia sampai mengantuk, apakah tidur larut malam? Saya main HP Bu, main TikTok. Oh iya, Ibu paham. Main TikTok seru ya kan, asik scroll handphone. Tapi Kesia tahu nggak apa akibatnya jika bermain sampai larut malam? Ya Bu, saya menjadi mengantuk dan tidak fokus ketika belajar Bu. Ya benar sekali. Selain itu kamu juga bisa sakit. Nah, menurut kamu istirahat yang cukup dan tidur tepat waktu itu sangat penting tidak? Sangat penting Bu.
Nah, sangat penting kan? Kalau menurut Kesya penting, terus keyakinan mana yang kita sudah sepakati agar kamu tidak melanggar atau tidak melakukan seperti ini lagi? Saya harus membatasi dari bermain HP dan melirik saat melakukan tugas, Bu. Ya, betul. Kesya bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Nah, jika bersedia, apa yang Kesya lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Putri dan tidur lebih awal, Bu. Nah, bagus. Jika Kesya belum paham materinya, boleh tanyakan ibu, ya. Nah, sekarang masalah ini sudah selesai. Kesya boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu.